warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala surah Ali Imran ayat yang ke-95 sampai 97. Mohon dibacakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sadaqallahul azim. Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Qul sadaqallah pada surat 3 Ali Imran ayat 95. Qul, katakanlah Muhammad, sadaqallah, benarlah firman Allah. Tidak ada yang salah. Firman Allah enggak ada yang salah. Satu pun enggak ada yang salah. Tidak ada yang bisa merubahnya. Itulah sehingga banyak di kalangan kita kalau selesai mengaji Al-Quran, ngerti maupun enggak ngerti, selalu saja mengucapkan Sadaqallahul Azim. Enggak salah orang selesai mengaji, kata Nasiruddin Albani, bukan kok selesai mengaji, ketika membaca suatu ayat dia kagum terhadap isinya itu, maka silakan saja membaca Sadaqallahul Azim atau Sadaqallah. Ayatnya kan, Qul sadaqallah, katakanlah benar firman Allah, tidak ada yang salah satupun. Ketetapan Allah, syariat Allah sudah pasti benar. Itu kan sadaqallah secara umum, benarlah Allah. Tapi dikasih firman Allah sesuai dengan surat yang ke-6, surat Al-An'am ayat 115. Di sana Allah
Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Senada dengan tadi di sana dikatakan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yaitu Al-Quran dengan benar dan adil. Benar dan adil dikatakan sidqan wa adla. Jadi sudah sempurna kalimat Tuhanmu, Al-Quran sudah sempurna, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Yang ada di mushaf itu tidak ada yang salah, dan tamat itu sudah sempurna. Sidqan wa adla, kalimat itu firman Allah, Al-Quran sempurna, benar dan adil. La mubaddila li kalimati, tidak ada yang dapat mengubah terhadap firman Allah, tidak akan ada. Dijamin kesuciannya Al-Quran semenjak turunnya sampai nanti kiamat. La mubaddila li kalimati, tidak ada perubahan terhadap firman Allah. Tidak ada perubahan satupun orang yang bisa merubah, tidak akan ada. Itulah jadi Utlu ma'uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila kalimati, tidak ada yang bisa merubah firman Allah. Dan memang dijaga kesuciannya, kemurniannya dijaga sesuai dengan firman Allah di dalam surat yang ke-15, surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Di sana Allah menyatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Kalau di catatan kakinya jelas merupakan jaminan keaslian dan kemurnian Al-Quran, tidak akan ada perubahan kapanpun sampai nanti kiamat. Tetap Al-Quran itu adalah la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Itulah penjelasan dari kalimat qul sadaqallah, benarlah firman Allah, tidak ada yang salah sedikit pun, tidak ada yang salah. La ya'tihil batilu min baini yadihi wa min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Kalimat berikutnya pada ayat 95 Ali Imran, fattabi'u millata Ibrahim hanifa, maka ikutilah millah Ibrahim, agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus, yang benar, agama Nabi Ibrahim. Fattabi'u bentuk jamak, bentuk plural, kamu semua supaya mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Fattabi'u bentuknya bentuk jamak, bentuk plural. Itulah kepada Nabi Muhammad secara khusus juga diperintah mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad kalau ini bentuknya jamak, fattabi'u. Sedangkan di dalam surat yang ke-16 ayat 123 di sana Allah berfirman, summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu, setelah ayat 120-nya sampai 122 tentang Nabi Ibrahim kan, 123-nya dinyatakan di situ, summa auhayna ilaika, kami wahyukan kepadamu Muhammad, anittabi', bentuk tunggal, anittabi', supaya kamu mengikuti agama Nabi
Ibrahim hanifan, yang hanif, yang lurus, yang benar, tidak ada kebengkokan dalam agamanya Nabi Ibrahim. Agamanya Nabi Ibrahim agama apa? Muslim, orangnya Muslim. Itulah agamanya, namanya Islam. Jadi Nabi Ibrahim pun Islam. Semua nabi-nabi adalah Islam. Di sana jelas sekali bahwa Nabi Ibrahim memerintahkan pada anak cucunya supaya jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di dalam firman Allah surat Al-Baqarah surat 2, di sana ayat yang ke 132, Allah berfirman mengabadikan ucapannya Nabi Ibrahim pada anak cucunya, wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wawassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, Nabiullah Ibrahim dan juga Nabi Yakub mewasiatkan kalimat itu. Kalimat itu ada 131. Il qala lahu rabbu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Islamlah kamu, berserah dirilah kamu. Nabi Ibrahim aslamtu li rabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Nabi Ibrahim mewasiatkan kalimat aslim tadi kepada anak cucunya dan juga Nabi Yakub. Apa di kalimatnya? Ya bani ya innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, Allah telah memilih untukmu agama Islam itu tadi. Allah memilih untukmu agama Islam. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu wafat kecuali tetap beragama Islam. Sehingga para khatib pun setiap Jumat mewasiatkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itulah hampir semua khatib mesti membaca Ali Imran 102 itu selalu dibaca kan, sama dengan wasiatnya Nabi Ibrahim tadi kepada anak cucunya, ya bani ya innallaha astafa lakumuddin, Allah astafa lakumuddin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Begitu juga di dalam surat Al-Hajj surat 22, bahwa Allah menamakan kamu semua orang-orang muslim semenjak dulu. Pada surat Al-Hajj ayat yang ke-78, ayat terakhir, di sana Allah berfirman, wajahidu billahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu abi hada liyakuna rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atasimu billah wa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang terjemahnya, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Wajahidu billahi haqqa jihadi, dialah yang telah memilih kamu. Wajtabakum wa ma ja'ala ilaikum fid-din min haraj, dia tidak menjadikan bagimu dalam agama suatu kesempitan. Enggak ada yang sempit, enggak ada yang sulit di dalam agama Islam. Semuanya mudah untuk dilaksanakan. Kalau ada kesulitan pasti dikasih jalan keluar. Itulah wa ma ja'ala alaikum fid-din min haraj, yaitu millata abikum Ibrahim, agama nenek moyangmu, agama
Ibrahim. Apa itu? Huwa sammakumul muslimin. Dialah yang menamakan kamu semua orang muslim semenjak dahulu. Jadi huwa sammakumul muslimina min qablu, semenjak dulu sudah dikatakan bahwa agamanya Nabi Ibrahim ini Islam. Orangnya dinamakan dengan orang muslim semenjak dahulu. Itulah sehingga kita diperintahkan apa? Qul sadaqallah wattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jadi hanya Islam saja yang benar. Islam saja yang benar, bukan yang paling benar, bukan, tapi Islam yang benar. Banyak kadang-kadang orang salah ngucap, bilangnya Islam yang paling benar. Oh enggak Pak, ayatnya menyatakan Islam itu agama yang benar, yang dibawa Nabi Muhammad itu benar. Kalau kalian bilang Islam yang paling benar, berarti semua agama benar, yang paling benar Islam, ya kan? Sehingga ayatnya apa? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Loh, jelas 3 kali disebutkan dalam At-Taubah ayat 33. Di sana surat 9 ayat 33, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk bil huda wa dinil haqqi, dan agama yang benar. Loh, jelas walladzi arsala rasulahu bil huda, dialah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar. Bukan agama yang paling benar, tapi dinul haq. Wa dinul haq, itulah agama yang benar. Jangan sekali-kali bilang yang paling benar. Kalau paling benar berarti semua agama benar. Ayatnya jelas bahwa walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dan agama yang benar. Semua terjemah sama loh Pak. Agama yang benar kan? Liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Itulah jadi Islam agama yang benar. Diulangi sampai 3 kali Pak, agama yang benar, di dalam surat Al-Fatah, surat yang ke-48 sana ayat 28-nya diulang lagi, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi syahida. Terjemahnya sama, dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Jadi bukan agama yang paling benar, tapi agama yang benar. Itulah diulangi untuk yang ketiga kalinya, bahwa pada firman Allah surat walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, surat yang ke-62 ayat 9, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Jadi agamanya Nabi Ibrahim adalah agama Islam, dan Islam itu agama yang benar. Kita semua diperintah ikuti agama Nabi Ibrahim, yaitu agama yang hanif, yang lurus, yang benar. Maka fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Itulah ayat 95. Lanjutannya Ali Imran 96-nya, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin.
Di sana dinyatakan bahwa rumah yang pertama untuk tempat ibadah yang dibangun untuk ibadah adalah yang ada di Bakkah atau Makkah. Jadi pertama kali dibangun. Kenapa Allah memfirmankan ini? Di catatan kakinya, kalau diterjemah Al-Quran, sana dijelaskan orang-orang Yahudi, orang Nasara menganggap bahwa rumah yang pertama dibangun adalah Baitul Maqdis. Karena apa? Yang bangun Baitul Maqdis juga Nabi Ibrahim. Ya, Ka'bah juga Nabi Ibrahim. Tapi sebenarnya Nabi Ibrahim bangun Ka'bah bukan mulai awal, hanya meninggikan pondasinya saja, meninggikan dasar-dasarnya, meninggikan pondasinya. Jadi sudah ada Ka'bah semenjak sebelum Nabi Ibrahim datang ke Mekah sudah ada Ka'bah. Tapi karena dilanda banjir, akhirnya Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail membangun Ka'bah, itu meninggikannya. Nah, Nabi Ibrahim meninggikan pondasinya Ka'bah setelah beliau di Baitul Maqdis bangun Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, yang mana kemudian direnovasi, dilanjutkan oleh Nabi Daud, diselesaikan oleh Nabi Sulaiman. Anggapannya orang Yahudi yang pertama kali dibangun adalah Baitul Maqdis. Maka dinyatakan pada ayat 96 Ali Imran itu bahwa inna awwala baiti wudi'a linnas alladzi bi Bakkata mubarakan, yang berada di Mekah yang penuh berkah, wa hudal lil alamin. Itulah Bakkah. Juga dikatakan dengan Mekah. Namanya Mekah itu disebut dengan Bakkah, itu bi Bakkata mubarakan. Juga disebut dengan apa namanya, Al-Baladil Amin. Al-Baladil Amin. Kan kita tahu kan, Wat-Tin wa Zaitun, surat 95 ayat 3 kan, Wat-Tin wa Zaitun wa Turi Sinin wa hadzal baladil amin. Itulah dikatakan wa hadzal baladil amin. Nah, itu adalah negeri Mekah, itulah. Atau dikatakan dengan tanah haram. Mekah itu dikatakan dengan tanah haram, haroman aminan, yang menjadikan Mekah tanah haram, tanah yang aman. Dikatakan apa namanya pada surat yang ke-219 Al-Ankabut, sana apa namanya dikatakan awalam yarau anna ja'alna haraman aminan, ayat yang ke-67 pada surat Al-Ankabut. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman. Jadi Mekah dikatakan dengan haroman, tanah haram, tanah haram Mekah. Wa yudakhatahun nasu min haulihim. Itulah jadi pertama kali dibangun rumah ibadah adalah Baitullah, Ka'bah yang ada di Mekah. Wa hudal lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Lanjut pada 97-nya, di sana di Masjidil Haram, di tanah haram di Mekah ada maqam Ibrahim, ada maqam Ibrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim, itulah maqam Ibrahim. Nah, maqam Ibrahim ini dulu kisahnya adalah, artinya maqam dari kalimat qoma yaqumu, berdiri, qaimun, maqamun, maqamun.
isim makan, isim makan, isim zaman, isim makan, tempat Nabiullah Ibrahim berdiri ketika meninggikan bangunan Ka'bah. Nah, itulah dikatakan dengan maqam Ibrahim. Dulunya ada di sebelah pintu Ka'bah. Jadi multazam, Hajar Aswad di pojok sini katakan, kemudian sini kosong, sini pintu Ka'bah, sebelahnya sini adalah maqam Ibrahim, mepet dengan temboknya Ka'bah asalnya. Zaman Nabi masih mepet. Kemudian Umar bin Khattab yang memindahkan ke belakang sampai jarak sekitar 17 meter dari Ka'bah supaya tidak terjadi benturan orang yang sedang berdoa di situ dan salat dengan orang yang sedang tawaf. Itulah kan memang di maqam Ibrahim diperintahkan untuk ditempati salat, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, pada surat Al-Baqarah ayat yang ke 125. Itu perintah untuk menjadikan maqam Ibrahim ditempati untuk salat. Wa ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ingatlah ketika menjadikan Baitullah itu tempat yang aman, tempat kumpulnya manusia yang aman, dan jadikanlah maqam Ibrahim sebagai musalla, tempat untuk sholat. Jadi di situ dekat Ka'bah situ dikatakan ada bi ayatum bainatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang memasuki Baitullah Ka'bah itu adalah dijamin amannya, wallahu alam. Tapi sudah jelas bahwa di situ wa man dakhalahu kana amina, sama dengan tadi Al-Baqarah 125, wa iz ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Kami jadikan di Baitullah Ka'bah itu tempat kumpulnya manusia dan tempat yang aman, tempat yang aman. Itulah, dan secara umum di tanah haram itu dikatakan dengan tanah yang aman kan. Maka li ila bi Quraisy ila mutashtai wa saib wal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju', dan di sana wa amanahum min khauf, dijadikan aman di situ itu dari rasa takut, wallahu alam. Tapi jelas nasnya tanah haram juga tanah yang aman sesuai dengan doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Itu pada surat Al-Baqarah 126 kan, wa idz qala Ibrahim Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ingatlah kita Ibrahim berdoa, ya Allah jadikanlah negeri Mekah negeri yang aman, dan memang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah lanjutannya pada ayat yang ke-90 tadi, 97 Ali Imran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini dalil kewajiban haji. Nah, kewajiban haji ini adalah kepada manusia. Jadi semenjak awal zaman Nabi Ibrahim, pertama kali yang diperintah untuk ibadah haji adalah Nabi Ibrahim. Itulah yang diperintah untuk haji. Sana Nabi Ibrahim ketika datang di Mekah, di sana ditempatkan oleh Allah dekat Ka'bah, dekat Baitullah. Pada surat Al-Hajj, surat yang ke-22, di sana dikatakan pada ayat 25-nya, ini
26-nya, bukan 25, mohon 26. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina waruk'is sujud. Itulah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, orang yang beribadah, dan orang yang rukuk dan sujud. Ini ayat 26. 27-nya Nabi Ibrahim disuruh memanggil orang untuk haji. Wa'adzim bin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Ini pertama kali haji juga untuk manusia. Wa'adzim bin nas, serulah manusia, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Nah itulah, jadi haji sudah diprediksi datang dari jauh-jauh. Padahal Nabi Ibrahim mengumumkan tanpa alat elektronik apa-apa. Hanya dipanggil langsung dengan lisan saja, tidak ada alat apa-apa. Tapi sudah dijanjikan oleh Allah akan datang dari penjuru yang jauh. Jadi betul-betul yang haji itu semenjak dulu sampai kapan saja akan datang min kulli fajjin amik, dari penjuru yang jauh-jauh datang untuk haji. Itulah. Nah, jadi asalnya manusia yang mampu. Jadi walillahi 'alan nasi hajjul baiti. 'Alan nas, kewajiban manusia terhadap Allah. Siapa? Manis tato'a ilaihi sabila, yang mampu. Jadi kalau sekarang mampu itu ya sudah dapat kotanya, udah dapat kotanya, sudah bayar ONH-nya atau BPIH-nya, kemudian sudah ada bekalnya. Jadi orang haji mesti bawa bekal, tidak boleh nggak bawa bekal juga. Jadi perintah Allah ini, maka manis tato'a itu adalah orang yang sudah dapat kuota, sudah bisa bayar, dan ada bekal untuk selama perjalanan selama di Mekah. Karena apa? Perintahnya Allah di dalam Al-Baqarah 197 kan, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Diperintahkan untuk tazawwadu, berbekallah. Di samping punya bekal untuk selama perjalanan dan selama di Mekah, di Madinah, juga ada bekal untuk keluarga yang ditinggalkan. Itulah catatan kakinya di dalam terjemah Al-Quran, manis tato'a ilaihi sabila. Asalnya manusia, namun pada tahun ke-9 Hijriah, ketika itu Abu Bakar bersama Ali mimpin rombongan haji dari Madinah sebanyak 2.500 orang. Diumumkan yang haji tahun depan hanya orang yang iman saja. Orang musyrik tidak boleh lagi masuk ke Mekah. Ini pengumumannya tahun ke-9. Nah, tahun ke-10 Nabi haji, sudah enggak ada lagi orang musyrik. Sampai sekarang orang kafir musyrik tidak boleh masuk ke Mekah. Haji juga tidak boleh. Pada surat 9 ayat 28. Baca nanti catatan kakinya jelas. Sana bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis, maka mereka tidak boleh memasuki Masjidil Haram, maksudnya ke tanah haram, setelah tahun ini ba'da amim hada,
tahun ini, yaitu tahun ke-9. Berarti tahun ke-10-nya itu setelah tahun ini. Maka yang mengumumkan larangan ini adalah Abu Bakar bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan para sahabat 2.500 orang di bawah pimpinan beliau berdua ini diumumkan. Maka tahun ke-10-nya Nabi haji, yang haji jumlahnya 100.000 lebih. Biasanya tidak pernah lebih dari 50.000 baru tahun itu. Sehingga dikatakan dalam ilmu hadisnya, sahabatnya Nabi jumlahnya adalah 111.000. Itu jumlah sahabat Nabi. Karena yang sempat bertemu dengan Nabi di saat itu adalah orang-orang yang berhaji tahun ke-10. Inilah haji yang pertama dan terakhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas manis tata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Baik, ada kurang lebihnya. Mohon maaf kalau ada pertanyaan, nanti di bawah bisa dilanjutkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.